Kita main-main ke kolam guys. Kita melihat kondisi air. Airnya udah mulai naik lagi. Udah mungkin yang dah ke belasan kali air naik surut. Jadi kondisi kolam kita udah belasan kali juga kemasukan air. Biasanya kalau udah kayak gini risikonya airnya jadi kalau basah di sini tuh bangar. Jadi kalau biar kalian bisa lebih mengerti, itu kayak busuk gitu jadi airnya, kayak rumputnya. Jadi kalau udah kena pasang tenggelam ya 1, 2, 3 kali gitu, rumputnya kan pada mati tuh, jadi kayak busuk gitu air jadinya. Kondisi ikan Brazil, kata bapak tadi pagi, beliau lihat kayak timbul gitu ngambang mabuk. Baik, kalau yang super red sih aman, kayak masih aman. Ini kayak timbul mangap-mangap gitu. Ini kondisi ikan Brazilnya guys. Setelah beberapa kali terdampak air pasang, jadi air kolam ini udah lebih dari 7 kali 8 kali udah kemasukan air naik, masuk airnya. Biasanya tuh udah sampai segini airnya, kalau segini surut lagi, naik lagi segini, surut lagi. Ini udah 7-8 kali guys. Ini dilema kita kalau di Kapuas Hulu, di daerah yang lumayan rendah itu sering terjadi banjir, itu mudah kemasukan airnya. Jadi salah satu tantangan buat peternak arwana di Kapuas Hulu, ya memang habitat aslinya sih, cuman ya ini salah satu tantangannya. Ini kayak yang ini kan di kolam ini ada 4 guys, ada 4 ekor arwana albino Brazil. Jadi ceritanya ini kita baru berapa bulan terakhir coba untuk pelihara, yang coba ternak juga yang ini, yang jenis albino Brazil. Jadi kita baru coba pelihara 4 ekor, 2 pasang ini guys. Nah, setelah beberapa kali kena air pasang 1 bulan terakhir ini, yang 3 sih kayaknya masih aman-aman aja. Yang paling parah yang itu kayak guys. Ini udah mangap terus dari tadi pagi, kata bapak lihat. Soalnya biasanya bapak yang kontrol kalau di pagi hari itu. Yang 2 ini masih segar bugar nih, masih main dia. Jadi biasanya kalau kondisi airnya udah mulai busuk gini guys, salah satu caranya kita kasih garam ikan gitu. Sebenarnya kita taburin aja gitu, udah kita garam ikannya kita larutin di dalam ember dengan banyak berapa gitu takarannya kan, kita taburin seluas kolam gitu. Cuman karena kondisi saat ini kan airnya udah baru surut kemarin, terus ini kondisi airnya, sungainya udah mulai naik lagi. Nah jadi kalau kita taburin kayak gitu, kita larutin ke ember dulu dengan air terus ditaburin, itu kayaknya bakalan percuma juga. Ini bakalan
bakalan larut lagi sama air yang banyak gitu kan, airnya mulai pasang lagi kan. Jadi kayaknya satu-satunya cara kita bakalan masukin garam ke dalam satu kantong, terus kita dalam kantong yang cukup gede, terus kita gantungin di tengah-tengahnya. Nanti kita kayak kasih tiang digantungin di situ. Mungkin itu satu-satunya cara dulu yang bisa kita lakuin buat nyelamatin kondisi air ini, biar ikannya juga segar kembali. Ya, kalau enggak, satu-satunya cara lagi ya terpaksa ikannya kita angkat, kita masukin kolam, kita masukin akuarium sampai dia segar, sampai kondisi airnya bagus, baru kita masukin ke kolam lagi. Syukur ini guys, kejadiannya cuman sama sejauh ini kejadiannya hanya pada arwana Brazil albino ini. Untuk super red yang lainnya masih aman-aman aja, alhamdulillah. Semoga nggak kejadian apa-apa. Biasanya super red sih lebih tahan sama kondisi air, karena udah terbiasa juga. Kalau di kolam kita ini udah sering kemasukan banjir kalau air sungai lagi naik. Ini sebulan terakhir curah hujannya luar biasa guys di Kapuas Hulu. Ini tanggal 9 bulan 11 2021. Ini kita kondisinya sinyalnya masih mati total untuk Telkomsel, IndiHome mati semuanya, karena infonya di daerah Sanggau itu terjadi longsor. Terus di Sintang ada kayak alatnya yang tenggelam gitu, karena di Sintang air pasangnya ekstrim guys. Sampai hari ini udah terhitung sekitar 15 hari mereka terdampak pasang, dan sampai tanggal hari ini juga masih turun 2 cm, naiknya 5 cm gitu. Turunnya 3 cm, naiknya 5 cm lagi. Itu kalian bisa lihat di berita TV nasional juga masuk guys. Untuk daerah Sintang, Kalbar itu pasang besarnya udah 2 minggu lebih. Itu logistiknya juga udah mulai kepayahan mereka. Jadi guys, ini kondisinya. Sebentar lagi kita mau ambil garam, kita masukin kantong, terus kita gantungin kita kayak kasih tiang gitu, gantungin di tengah. Ya hitung-hitung bantu-bantu dikit lah untuk airnya, karena kalau udah kondisi pasang udah susah guys, susah kita ngaturnya. Apalagi kalau kondisinya udah tinggi sampai segini. Kalau sampai segini udah berapa banyak garam yang kita taburin juga nggak ngaruh gitu kan. Jadi satu-satunya cara kita masukin kantong, jadi konsentrat garamnya terpusat di tengah terus gitu, nggak cepat habis. Oke guys, ini gua mau ngambil garam terus pasangin di tengah.
Jadi tadi kita udah pasang guys. Nah ini kayak kalian bisa lihat ini posisinya kita tempatin pas di tengah kolam. Nah, jadi kita berharap garamnya bisa larut dengan pelan, walaupun airnya nanti pasang bakalan penuh, tapi larutan garamnya masih terkonsentrasi di tengah sini. Kalau kita taburin, atau kalau kita tadi larutkan ke air terus kita taburin ke semua bagian gitu, asal kena air pasang ya langsung buyar lah semuanya. Tapi kalau ini kan dia tetap posisinya di tengah. Oke, kalian nih. Nah ini tadi gua kasih 4 kiloan. Nah, ini bisa kita kontrol nih guys. Kira-kira misalnya 2-3 hari kita lihat, kalau habis kita kasih lagi gitu. Tergantung juga sama kondisi ikannya. Kalau ikannya udah segar kembali, udah kita nggak kasih lagi. Ini cara praktisnya guys. Oke, sekian dulu bisa gua kasih, bisa gua bagi kali ini. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. See ya.